Kopi memiliki nilai ekonomi yang tinggi sebagai penghasil devisa dan sumber pendapatan petani, karena kopi merupakan salah satu komoditas unggulan di Indonesia. Kabupaten Temanggung salah satu penghasil kopi di Provinsi Jawa Tengah. Kopi Robusta dari Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kopi yang mempunyai spesialti karena mempunyai karakter cita rasa yang khas. Kabupaten Temanggung berupaya dalam rangka untuk meningkatkan daya saing dan melindungi kopi Robusta Temanggung, maka pada tahun 2015 mengajukan perlindungan indikasi geografis kopi Robusta Temanggung. Adanya indikasi geografis kopi Robusta Temanggung dapat meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk karena prosedur budidaya, panen, pengolahan pasca panen, dan juga pengolahan telah diatur dalam ketentuan indikasi geografis. Kopi yang bermutu tinggi memiliki harga lebih tinggi. Oleh karena itu, perlu penerapan standar mutu kopi melalui penanganan pasca panen yang benar. Hal ini dikarenakan sampai saat ini masih terdapat permasalahan pada petani mitra yang belum menyadari pentingnya pengolahan pasca panen sesuai standar yang baik termasuk proses grading. Pada kenyataannya, masih kurangnya kesadaran petani dan keterbatasan mesin grading. Standar indikasi geografis kopi Robusta. Guna menjaga mutu kopi serta meningkatkan daya saing kopi Robusta Temanggung, maka diperlukan pelatihan dan pendampingan bagi petani kopi agar dapat menjalankan pengolahan pasca panen berbasis standar indikasi geografis sekaligus dengan introduksi mesin grading. Pelatihan pasca panen. Dalam hal ini, lebih memfokuskan pada grading. Grading adalah proses memisahkan biji kopi sesuai dengan ukurannya, memisahkan biji yang pecah, rusak, atau biji hitam. Selain itu, adanya grading bisa mempermudah pemisahan menjadi grade 1, 2, dan 3. Pelatihan grading yang dipaparkan oleh narasumber, Bapak Solihin, menjelaskan mulai dari karakter kopi Robusta Temanggung, jenis-jenis pengolahan kopi, proses penjemuran kopi, hulling, dan sortasi biji kopi yang dianjurkan yang berbasis pada standar indikasi geografis. Pelatihan grading yang dipaparkan oleh narasumber, Bapak Solihin, menjelaskan mulai dari karakter kopi Robusta Temanggung, jenis-jenis pengolahan kopi, proses penjemuran kopi, hulling, dan sortasi biji kopi yang dianjurkan yang berbasis pada standar indikasi geografis. Selain itu, petani kopi dianjurkan penjemuran kopi yang berbasis standar indikasi geografis. Setelah materi dan diskusi selesai pada pelatihan grading ini, juga dilanjutkan dengan introduksi mesin grading. Berbagai usaha membangun brand kopi Robusta Temanggung dengan cara mengikuti pameran, festival kopi, lomba cita rasa, serta promosi melalui getok tular. Perlu strategi marketing yang dilakukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Temanggung atau MPIGKRT agar brand kopi Robusta Temanggung lebih dikenal oleh masyarakat luas. Saat ini, membangun brand bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan sosial media. Pemanfaatan media sosial dalam strategi pemasaran saat ini menjadi pilihan yang terjangkau dan tanpa batasan geografis pemasaran. Dengan demikian, perlu adanya pelatihan dan pendampingan terkait dengan digital marketing. Saat ini, membangun brand bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan sosial media. Pemanfaatan media sosial dalam strategi pemasaran saat ini menjadi pilihan yang terjangkau dan tanpa batasan geografis pemasaran. Dengan demikian, perlu adanya pelatihan dan pendampingan terkait dengan digital marketing. Pada pelatihan digital marketing dengan narasumber Saudara Rizky Nur Inayah dari iJourney Creative Studio, pada pelatihan digital marketing, petani kopi diminta membuat sosial media yang akan digunakan untuk promosi, cara memfoto produk yang menarik, dan mempraktikkan cara membuat link pesan auto order. Pentingnya pelatihan ini bagi petani kopi karena era globalisasi saat ini di mana pelaku bisnis harus mampu untuk berinovasi, salah satunya dengan pemasaran yang berbasis online. Adanya digital marketing sehingga membantu memperluas pangsa pasar sehingga mampu meningkatkan hasil penjualan dan keuntungan. Aspek brand
atau merek dan desain kemasan juga perlu untuk mendapatkan perhatian khusus agar mampu meningkatkan penjualan kopi Robusta Temanggung. Kemasan yang didesain dengan baik akan mampu menjual produk tersebut. Narasumber pada pelatihan edukasi merek dan desain label merek, Ibu Dr. Dwi Larasati Nurfibri, beliau dari Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Gadjah Mada. Narasumber memberikan materi tentang apa saja yang perlu dicantumkan pada label, pengertian merek, kemasan, dan branding. Materi ini sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh petani kopi tentang informasi apa saja yang perlu dicantumkan pada label dan kemasan sehingga mendukung pemasaran online. Selain itu, desain merek yang menarik juga perlu diperhatikan karena untuk branding yang berhasil. Pada pelatihan edukasi merek dan desain label merek kopi Robusta bagi petani ini, guna dalam peningkatan kapasitas petani dalam desain kemasan dapat meliputi variasi desain sesuai karakteristik produk, desain pesan, dan desain layout agar didapatkan reputasi produk yang positif, sehingga melalui edukasi ini diharapkan konsumen mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan pasar akan lebih mengenal brand kopi Robusta Temanggung. Dengan status indikasi geografis yang telah didapatkan oleh kopi Robusta Temanggung, harapannya petani mitra sadar akan pentingnya membangun sebuah brand. Upaya untuk membangun sebuah brand image produk dapat dilakukan dengan pemasaran secara terpadu, salah satunya dengan mendesain kemasan kelompok tani mitra dengan sebaik mungkin agar terbangun brand image yang unik dan mudah diingat serta dikenal oleh konsumen. Dengan demikian, brand atau merek dan desain label merek menjadi hal yang penting bagi peningkatan omset. Promosi dan pemasaran yang jitu akan menaikkan omset, reputasi baik, ekuitas merek, dan meningkatkan daya saing kopi bagi petani mitra. Selain itu, perlu didukung pula pada proses penanganan pasca panen, dalam hal ini grading yang baik, sehingga mutu kopi yang dihasilkan akan baik pula. Untuk itu, tim pengabdian dari UNS ikut ambil bagian dalam memberikan pendampingan yang intensif, pelatihan, dan penerapan teknologi tepat guna atau TTG pada kelompok tani mitra melalui program kemitraan masyarakat ini.